Coba kita lihat ayat di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-57. Allah Ta'ala berfirman, "Waman a'rada waman azlamu mimman dzukkira biayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Ya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-57. Siapakah orang yang lebih zalim? Lebih zalim. Artinya tidak ada lagi dosa di atasnya yang lebih buruk daripada dosa tersebut. Maka azlam yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling zalim. Lalu siapa yang paling zalim itu dalam ayat ini? Mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha. Ciri mereka adalah yaitu orang-orang yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lalu mereka berpaling darinya. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Selain dari mereka berpaling dari agama Allah, dari pelajaran Al-Qur'an, dari pelajaran sunnah, ya. Mereka berpaling dari agama Allah, wa nasiya ma qaddamat yadah. Yang kedua, mereka ini melupakan keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan di masa yang lalu. Ini kezaliman, Pak. Oleh karena itu perhatikan. Dalam surat Yasin, Allah Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Fi imamin mubin, atau kama qala Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati dan semua makhluk yang mati. Allah yang menghidupkan. Wa naktubu ma qaddamu. Tapi ayat ini yang dimaksud adalah manusia. Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menulis, artinya tulisan malaikat, catatan para malaikat. Semua amal-amal manusia di dunia ini yang baik dan yang buruk itu ditulis. Selama kita hidup ini, Pak. Kita lagi ngapain, kita kemana, kita sedang berbuat apa, kita membicarakan apa, itu ditulis. Ya. Qaddamu, ini amalan-amalan yang sedang kita lakukan atau yang sudah kita kerjakan. Wa atharuhum, apa artinya athar? Jejak-jejak kehidupan. Artinya amalan yang kita tinggal setelah kematian kita berupa amal baik dan amal buruk yang kita tinggalkan. Itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang antum keluarkan itu dicatat. Meskipun jasad kita sudah terkubur tanah tapi pahalanya akan terus mengalir. Ini asar amal jariah namanya. Ilmu yang kita sampaikan kepada manusia meskipun kita sudah terbujur kaku di dalam tanah tapi pahalanya terus mengalir. Orang yang pertama, tapi ada kerugian orang yang kedua, yaitu mereka yang mati tapi dosanya terus mengalir, waliyadzubillah. Nah, mereka inilah orang-orang yang mencontohkan sunnah sayyi'ah fil Islam. Orang-orang yang mencontohkan sunnah-sunnah yang buruk dalam Islam. Dengan melakukan praktek perbuatan bid'ah dalam agama, kemudian dia meninggal dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Dia mati tapi dosanya terus mengalir sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya sudah kami tulis dalam imam mubin. Apa artinya imam mubin? Lauhul mahfuz. Ikhwati fillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hukumannya? Orang-orang yang seperti ini ada beberapa bentuk hukumannya. Di antaranya ada inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu. Yang pertama, kami jadikan di atas hati mereka itu akinnah, penutup, sehingga mereka ini tidak paham dengan ajaran agama ini, enggak paham mereka. Allah tutup hati mereka, Allah kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak paham ajaran Islam ini. Sehingga banyak orang ketika dia ngomong tentang agama, dia enggak tahu tapi bicara agama. Waliyadzubillah.
Ya, asal bunyi. Yang salah terlihat benar. Karena dia tidak punya ilmunya. Kenapa sebabnya tadi? Karena sebabnya jauh dari majelis ilmu. Tidak pernah belajar Al-Quran, lalu tiba-tiba menyampaikan agama. Akhirnya menyimpang. Dia tersesat dan menyesatkan orang. Sama seperti orang yang gak bisa bawa bis atau mobil. Disuruh naiknya penumpang, padahal dia nggak bisa bawa mobil, sekalinya ngegas langsung tabrak, nah, habis semua orang di dalamnya. Seperti itu perumpamaan orang yang nggak punya ilmu, kemudian dia menyampaikan berdakwah kepada manusia tanpa ilmu. Ini menyesatkan dirinya dan menyesatkan manusia. Waliyadzubillah. Kemudian wa fi adanihim waqra, di telinga mereka itu ada penyumbat, sehingga mereka itu tidak bisa mendengarkan kebenaran bahwasanya itu yang benar. Sehingga telinga mereka itu tidak bisa mendengarkan kebaikan bahwasanya itu kebaikan yang harus diikuti. Karena apa? Karena berpaling dari agama Allah SWT. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Nah, orang-orang seperti ini, sekuat apapun kita menyeru dia ke jalan yang benar, dia tidak akan mendapatkan petunjuk Allah SWT. Sama seperti orang yang dipanggil dari jarak yang jauh. Dari jarak 1 kilo atau 2 kilo kita panggil, ya nggak mungkin dia bisa dengar. Seperti itulah orang-orang yang sudah disimpangkan hatinya dan jalannya oleh Allah. Wa na'udzubillahi min. Bagi siapa? Bagi orang yang berpaling dari agama Allah. Kemudian yang selanjutnya, di antara hukuman bagi orang-orang berpaling dari agama adalah atas mereka intiqamullah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah. Contoh saja di dalam suratul Fatihah ada 3 golongan manusia dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama siapa? Orang yang beriman. Yang kedua orang Yahudi, yang ketiga orang Nasara. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Nah, itu yang kita pinta kepada Allah, itu yang kita minta, jalannya orang yang sudah Allah kasih nikmat kepada mereka. Siapa? Jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang soleh. Nah, jalan-jalan mereka ini yang mestinya kita ikuti, karena mereka adalah jalan orang yang telah mendapatkan nikmat Allah. Yaitu jalannya orang yang mengumpulkan antara ilmu, kemudian dia amalkan ilmu. Jadi setiap kita ketika mendapatkan sebuah ilmu lalu kita amalkan ilmu itu, maka sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada antum. Jalan yang kedua yaitu jalannya al-maghdub, orang-orang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya orang-orang yang berilmu tapi dia lupakan dirinya, dia tidak amalkan ilmu. Hanya mengumpulkan ilmu. Dia jadikan ilmu itu hanya sebagai apa istilahnya? Wawasan. Tapi dia tidak amalkan ilmunya. Nah, orang-orang seperti ini dimurkai oleh Allah. Kemudian jalan yang ketiga adalah jalan orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Mereka hanya beramal tapi tidak tahu petunjuk jalan. Seperti orang yang berjalan di hutan belantara tanpa ada pengarah yang mengarah dia sehingga dia selamat sampai pada tujuannya. Nah, orang-orang ini tersesat. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya untuk tidak berpaling dari belajar agama ini, Pak. Karena agama ini, belajar ilmu din adalah usaha bagi kita bagaimana supaya kita selamat hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini janji. Firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat dan juga dalam hadis, sebagaimana yang sudah sering antum dengar, yang sering disampaikan oleh guru-guru kita kaitan dengan keutamaan ilmu. Sehingga di sini disebutkan waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang disebutkan, diingatkan kepada mereka tentang ayat-ayat Rabb mereka, kemudian mereka berpaling darinya, maka sesungguhnya kami terhadap orang-orang mujrim, orang jahat itu muntaqimun.
Muntakimun itu murka. Allah murka kepada mereka. Nah, jangan kira antum kelamaan bertahun-tahun tidak hadir di majelis ilmu, jangan merasa aman, Pak. Ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji antum dengan nikmatnya, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menghukum antum dengan dijauhkan dari ajaran agama. Waliyadzubillah. Ini musibah yang paling besar. Musibah yang sebenarnya itu adalah antum dikasih nikmat yang seluas-luasnya oleh Allah dalam urusan dunia, tapi Allah jadikan hati antum berpaling dari majelis ilmu. Ini hukuman yang paling besar yang tidak disadari oleh banyak orang. Karena orang itu hanya berpikir bahwa nikmat Allah itu kaitannya hanya berupa harta. Orang berpikir bahwa nikmat Allah itu hanya berkaitan dengan jabatan, popularitas dan semisal dengan. Mereka enggak sadar, mereka enggak tahu nikmat yang sebenarnya ini berjalan di atas ilmu agama Allah SWT. Ini jalan yang mengantarkan seorang ke surga. Coba lihat bagaimana kehidupan orang-orang kufar, orang-orang di luar Islam. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu sangat tahu tentang dunia ini, sangat teliti mereka tentang dunia ini. Apa sih yang tidak diilmui oleh orang-orang kafir? Sampai botak kepalanya mikirin bagaimana caranya supaya dapat kenikmatan dunia, keuntungan dunia. Ya. Di Cina misalnya bagaimana caranya supaya manusia ini tetap bekerja 24 jam tanpa ada malam. Akhirnya dibuatkan matahari buatan. Ya. Untuk meraup dunia ini dengan sebanyak-banyaknya. Mereka mengira dengan dunia yang mereka dapatkan mereka bisa bawa pulang. La. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Apa yang sudah mereka kumpulkan berupa harta duniawi itu yang dengannya Allah akan lemparkan mereka ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ada banyak di antara orang itu enggak sadar. Mereka kira nikmat itu hanya sebatas harta, sebatas jabatan dan semisal dengan. Nikmat itu antum belajar agama itu nikmat yang paling nikmat. Sehingga Allah memuji mereka, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah orang berilmu. Bagaimana kita akan takut kepada Allah kalau kita enggak punya ilmu? Bersyukur kepada Allah. Allah pilihkan untuk kita jalan terbaik, maka nikmati jalan ini. Baik. Kemudian di antaranya juga orang-orang berpaling dari agama ini, Allah hukum mereka itu seperti himar. Antum tahu himar? Keledai. Kalau antum panggil orang Arab dengan sebutan ya himar, ya Allah. Apa artinya ya himar? Wahai si dungu, wahai si tolol, semua keburukan ada pada himar. Nah, Allah umpamakan himar itu orang-orang berpaling dari agama Allah, mereka himar. Kata siapa? Kata Allah. Waliyadzubillah. Kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Seperti himar yang memikul kitab-kitab. Mereka tahu itu ilmu, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengamalkan ilmu ini. Maka mereka lah perumpamaan mereka orang-orang yang kafir, ingkar kepada ayat-ayat Allah SWT. Ini la ilaha illallah. Kalau sudah dikatakan himar itu buruk sekali. Nah, kalau himar itu kalau bisa orang-orang Arab itu mengatakan himar ini hewan yang paling jelek dalam perumpamaan. Coba antum lihat hewan mana lagi kira-kira Pak? Badak, onta, apa lagi Pak? Ular. Bahkan Rasulullah memisalkan ular ini apa istilahnya dalam hadis itu Pak? Antum pernah dengar? Rasulullah menyebutkan tentang ular dalam hadis. Kalau antum bingung cari agama yang benar, nah, carilah agama itu di Madinah. Karena sungguhnya agama ini akan kembali ke Madinah, Islam ini akan kembali ke Madinah sebagaimana ular itu kembali ke lubangnya. Itu. Tapi manakala Allah dan Rasulnya mengumpamakan seseorang dengan himar, itu buruk sekali. Buruk sekali. Orang-orang bodoh, himar kata Allah. Maka kita tidak ingin Allah mengatakan kita himar. Na'udzubillah. Kemudian di antara bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berpaling dari agama, yaitu hayatan dongka. Apa artinya hayatan dongka? Kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit.
Boleh jadi rumahnya luas tapi dadanya sempit. Boleh jadi jabatannya tinggi tapi jiwanya hina. Ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Toha. Surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Peringatan Allah itu ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya fa inna, kata Allah, inna, fa inna lahu, maka benar-benar, sungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dadanya sempit di dunia dan dia dihukum dengan sempitnya kuburan di alam baqa. Waliyadzubillah. Ketika dia berpaling dari agama Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Buta, asli buta. Mereka ini bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat dengan mataku. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu di dunia kamu didatangkan ayat-ayat Allah, disampaikan, ada para ulama, ada para dai, para ustadz menyampaikan ilmu, kamu berpaling. Maka hari ini kami jadikan matamu buta dan hari ini kami juga melupakan kamu. Ya Allah, tidak ada hukuman yang lebih perih daripada dilupakan oleh Allah SWT. La ilaha illallah. Kalau di dunia ini antum berjalan, kemudian teman-teman akrab antum tiba-tiba tidak menyapa antum. Antum senyum, ternyata mereka pasang wajah suram. Antum mengulurkan tangan untuk salaman, mereka tidak mau salaman. Bagaimana perasaan antum, ikhwan? Oh, sakit, Pak. Apa salah saya? Ini di dunia loh. Tiba-tiba ibu antum gak mau sapa antum, tiba-tiba bapak antum gak mau sapa antum. Itu subhanallah, sempit dada. Lalu bagaimana dengan kondisi di hari kiamat? Yang melupakan itu Allah, bukan manusia. Alasannya apa? Tadi ada orang menyampaikan kebaikan, kita berpaling. Ada orang menyampaikan kebenaran, kita bantah. Allah bangkitkan dia dalam kondisi matanya buta. Buta hatinya di dunia dari menerima kebenaran. Tuli telinganya dari mendengarkan kebaikan. Buta matanya dari melihat kebaikan untuk dia ikuti. Maka di hari kiamat Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta. Baik, kita adzan dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpaling dari agama ini adalah Allah Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam azab yang pedih. Allah Ta'ala wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sha'ada. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia di dalam azab yang so'ada. So'ada itu yang bertingkat-tingkat. Ya. Perih di atas perih. Ini bagi siapa? Bagi orang yang berpaling. Di antaranya juga Allah Ta'ala menghukum dia dengan taqyidul qurana'i minasyayatin. Allah akan jadikan dia itu memiliki teman dari syaitan yang akan senantiasa menemaninya. Allah Ta'ala berfirman, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa, wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, dia berpaling dari mengingat Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya seorang syaitan yang menjadi teman dekatnya. Kalau sudah setan menjadi teman dekat seseorang, kira-kira kemana setan mengajak dia? Sholat, puasa, berbuat baik? Lah. Yang namanya setan, dia syaitan itu sifatnya. Ya. Akan mengajak orang yang menjadi temannya ke jalan dia.
Nah, syaitan itu Pak, itu sifat. Bisa ada pada jin, bisa juga ada pada manusia. Syaitan. Ya, ini jahat, buruk. Tapi yang Allah maksudkan dalam ayat ini benar-benar ada jin jahat, jin qarin yang begitu buruk, yang selalu mengajak dia ini kepada jalan-jalan keburukan.